Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah lepas dalam hidup kita. Kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan, semakin nyata bagi kita. Sebab itu pagi hari ini mari bersama-sama datang kepada Tuhan. Naikkan syukurmu, naikkan pujian yang terbaik yang lahir dari hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami boleh ada di altar kudus-Mu memuji menyembah Engkau Tuhan. Biar nama Yesus, nama yang ditinggikan, nama Yesus, nama yang dimuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari keajaiban Kau,
dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama kami bersuka. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami bernyanyi bersorak bagimu, nyanyian bersoraklah baginya. Puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesus, Kau penyelamat hidup kami. Yesus yang kami percaya, satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami, satu-satunya Tuhan penebus kami. Kami bernyanyi bersorak bagimu Tuhan, sebab namamu berkuasa, sebab namamu ajaib, nama yang besar. Oh, hanya nama Yesus yang sanggup menyembuhkan, hanya nama Yesus yang sanggup memulihkan. Nama di atas segala nama, nama yang layak dipuji, nama yang layak disembah, nama yang layak disanjung, hanya nama Yesus. Oh, biar pujian, pengagungan hanya bagimu, Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau dahsyat, sungguh Kau hebat, ajaib perbuatanmu Tuhan. Seluruh ciptaanmu datang sujud menyembahmu. Saat mendengar nama Yesus, gunung, laut tunduk, mendengar nama Yesus, nama yang berkuasa. Setiap ciptaanmu datang sujud menyembah Kau Tuhan, memberikan penghormatan bagi Raja di atas segala raja. Penyelamat hidup kami, hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin.
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat tanganmu lebih lagi, katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Lebih lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sorak-sorak bagi Tuhan, haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami punya Tuhan yang dahsyat. Sungguh kami punya Tuhan yang ajaib. Perbuatan tangan-Mu yang dahsyat menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami terus memuji menyembah Engkau pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
dapat percaya dengan iman bahwa ada Allah Immanuel yang menyertai engkau. Jangan bimbang, jangan takut, jangan cemas. Melangkahlah bersama dengan Tuhan, pegang tangannya dan percaya tahun 2024 adalah tahun kebaikan Tuhan, tahun anugerah Tuhan, tahun kelimpahan di dalam hidupku. Yakin Allah Immanuel menyertai engkau. Berkat-berkat Tuhan, kesembuhan, mujizat pasti engkau alami. Asalkan engkau percaya dan berkata, Tuhan, engkau Allah Immanuel, Allah yang bersama dengan kami, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Mari angkat tanganmu dan dengan iman katakan, Tuhan, engkau Allah Immanuel. Sama-sama katakan, kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Yesus, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, amin. Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan, hanya Tuhan sumber kekuatannya. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, engkau Allah Immanuel. Sekali lagi dengan iman, kau kuatkan, aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, engkau Allah Immanuel, engkau Allah Immanuel, engkau Allah Immanuel. Yang percaya Dia Allah Immanuel, berikan sorak-sorak bagi Dia. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan Tuhan menolong, memberkati, memberikan keamanan, perlindungan terhadap kami semua. Berkati kota kami, kota Semarang, dilindungi Tuhan selalu, dijagai kota kami Tuhan, agar damai sejahtera-Mu selalu ada untuk kota Semarang. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk semua jemaat Efrata yang ada. Tuhan menolong agar Engkau selalu memelihara jemaat Efrata hingga hari ini di tengah segala tantangan, pergumulan hidup. Kami percaya bahwa tangan-Mu yang kuat selalu menopang kami. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan perlindungan-Mu untuk kami semua jemaat Efrata, untuk melakukan aktivitas sehari-hari dalam pekerjaan, dalam studi, dalam semua hal yang kami lakukan. Tuhan menolong Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Tuhan menolong juga jika ada jemaat Efrata yang sedang sakit, terbaring sakit, beri kekuatan Tuhan, beri kesembuhan Tuhan. Dan Kau juga menghiburkan kami yang sedang bersedih hati ataupun yang memiliki masalah pribadi yang belum ada jalan keluar. Kami percaya Engkau memberikan jalan keluar. Bapa yang baik, kami berdoa buat Ibu Gembala, penasihat kami, Tante Trivena, agar Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan yang baik dan selalu sehat Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Handoyo Lim, selalu sehat, selalu kuat dan diberkati Tuhan. Berkati dengan Ibu Yemima, berkati juga Caca dan juga Joyce.
Berkati Tuhan semua hamba Tuhan di Efrata juga ya Tuhan. Berkati semuanya dalam lindungan Tuhan, dan Engkau menolong kami Tuhan, menjagai kami selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali sama-sama datang di hadapan Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk bersama-sama berdoa. Pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan. Bapak Ibu, kalau kita dengar hari-hari ini ada beberapa peperangan dengan negara-negara yang di sekitar Israel. Ya, ada peperangan yang semakin hari semakin meluas. Tadinya hanya negara A dengan negara B. Sekarang negara C sudah terlibat, negara D sudah terlibat, negara E sudah terlibat. Bapak Ibu, tapi saya tidak sedang membahas tentang peperangan tersebut. Tapi kita mau sama-sama merenungkan bahwa deru perang sudah terdengar. Alkitab berkata kalau deru perang terdengar, maka itu awal daripada akhir zaman. Pagi hari ini mari sama-sama merenungkan bersama dengan saya di Yeremia 25 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, deru perang akan sampai ke ujung bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Ia akan berperkara dengan segala makhluk. Orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang. Demikianlah firman Tuhan. Jelas Alkitab berkata, deru perang ini nantinya akan sampai ke ujung bumi. Pada akhirnya semua kita akan berada dalam sebuah peperangan. Bapak Ibu Saudara, kita ada pada generasi di mana kita menyaksikan generasi yang terakhir. Kita ada pada generasi di mana kita melahirkan, mendidik, dititipi oleh Tuhan generasi yang terakhir, yaitu generasi muda, generasi anak yang ada di bawah kita. Hari ini kita mau sama-sama belajar. Generasi terakhir yang diharapkan oleh Tuhan adalah generasi yang berani untuk berdiri teguh. Orang-orang yang tidak kompromi dengan dosa, bahkan tidak takut untuk menjadi berbeda dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, mungkin kita sudah dewasa, kita sudah sama-sama punya prinsip, ya Bapak Ibu ya, tidak mudah digoyahkan. Atau bahkan ada beberapa orang dewasa yang ternyata masih kompromi dengan dosa. Hari ini mari kita merenungkan bersama-sama bagaimana kita mendidik generasi di bawah kita, anak-anak, cucu-cucu kita, atau bahkan mungkin cicit-cicit kita. Bagaimana kita menanamkan akan hal ini kepada mereka? Apakah kita mengajarkan kepada anak-anak di bawah kita, generasi muda, atau dengan cucu-cucu kita, generasi anak-anak di bawah kita, untuk menjadi orang-orang yang berani berdiri teguh? Bapak Ibu Saudara, di Kejadian 13 ayat 12 sampai 13 ada satu peristiwa yang menarik. Pada waktu itu Lot dan Abram pergi bersama-sama, dan hari itu adalah penentuan di mana mereka harus berpisah supaya dari antara gembala-gembala mereka tidak ada yang bertengkar. Alkitab berkata Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Lot memilih untuk berkemah di dekat Sodom yang adalah orang-orang yang sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kalau kita baca dari ayat sebelumnya, Abraham ini diberikan tanah Kanaan oleh Tuhan. Tapi hari itu ketika mereka sudah sampai di tanah perjanjian, di tanah yang ditetapkan Tuhan, di tanah yang Tuhan tidak ngomong sebetulnya ada di mana pada waktu awal nyuruh Abraham pergi.
Mereka sudah sampai Bapak Ibu di tanah perjanjian. Lalu Lot diminta memilih oleh Abraham. Dan Lot memilih untuk menetap dekat dengan Sodom. Dekat dengan dosa. Dan akhirnya kita tahu bersama-sama Lot keluar dari tanah perjanjian. Dia tidak mendapatkan tanah Kanaan karena tidak menyertai Abraham terus-menerus, karena tidak lekat dengan orang yang menerima perjanjian daripada Tuhan. Lot lebih memilih lembah yang katanya punya banyak kenikmatan, lembah yang kaya, yang banyak uang, yang mungkin makmur pada waktu itu dalam pemandangannya. Tapi dia lupa bahwa dia sedang berkemah dekat dengan dosa. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak berbuat dosa. Mungkin kita berkata, aku punya prinsip teguh. Aku tetap Yesus apapun yang terjadi. Tapi setiap hal, setiap kali yang kita kerjakan, setiap kali dalam komunitas kita berkemah dekat dengan dosa. Kita mendekat dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan seberapa kuat kita, seberapa teguh kita, lama-lama kita pasti akan jatuh di dalamnya. Bapak Ibu, mungkin kita bukan orang yang demikian. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan keturunan di bawah kita? Bagaimana dengan cucu-cucu dari Bapak Ibu Saudara semua? Apakah kita sudah melatih mereka, mendidik mereka, mengingatkan terus-menerus, mengajarkan kepada mereka untuk jadi orang-orang yang berani berbeda, berani berdiri teguh, berani memegang teguh kebenaran firman Tuhan? Ataukah sesungguhnya kita membiarkan mereka dengan pergaulan mereka, membiarkan mereka dengan cara hidup mereka yang sembrono, membiarkan mereka dengan kebiasaan-kebiasaan yang kemahnya dekat dengan dosa? Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu, kalau seseorang kumpul dengan pemabuk, meskipun dia tidak ikut minum, meskipun dia tidak ikut cicipi itu minuman, satu hari nanti, satu kali nanti, dia akan jadi pemabuk. Betul ya? Saya pernah Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu ketika kami baru mulai menikah, saya itu melamar bekerja di satu perusahaan. Dan ternyata Bapak Ibu ditempatkan di satu kayak pool gitu, kayak tempat untuk biliar. Tadinya saya berpikir begini Bapak Ibu, saya masih muda ya, waktu itu saya masih 24 tahun atau 25 tahun. Saya tadinya berpikir, cuman di tempat biliar gitu ya, enggak apa-apa, kan cuman sebagai marketing. Jadi pada waktu itu tugasnya mengundang orang-orang untuk datang supaya rame gitu. Nah satu ketika mereka mengadakan event. Jadi itu sekitar 3 minggu setelah saya bekerja ada event besar. Dan mereka mengadakan event yang cukup besar Bapak Ibu. Di event itu saya baru tahu ini tidak sekedar biliar biasa. Karena ada satu pertunjukan DJ gitu ya, ada pemusiknya, ada DJ-nya, dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Bapak Ibu, itu waitress atau waiter kadang-kadang ditarik oleh tamu di satu ruangan dan dipaksa dicekoki minuman keras. Dan tiba-tiba ketika waiter atau waitressnya itu mabuk Bapak Ibu, tamunya bahagia banget. Wah, saya ketakutan Bapak Ibu ya. Saya sampai tidak berani mendekat di dekat ruangan itu, tidak berani lewat, tidak berani mengikuti acaranya di situ Bapak Ibu. Dan hari itu, malam itu saya sadar saya ada di tempat yang salah. Bapak Ibu, tepat 1 bulan setelah terima gaji pertama, saya juga langsung resign.
Tapi kalau hari itu saya berkata, saya bisa, enggak apa-apa, aman kok. Kira-kira berapa lama akhirnya saya jatuh di dalamnya? Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berkata kita punya iman, kita kuat. Tapi seberapa sering pada akhirnya kalau kita berkemah dekat dengan dosa, kita menjadi sama dengan bagaimana kita berkumpul, dengan bagaimana kita berkomunitas. Hari ini kalau Bapak Ibu sudah dewasa dan punya komunitas yang benar, mari tengok generasi di bawah kita. Apakah mereka juga ada pada komunitas yang benar? Apakah mereka juga ada pada pendirian prinsip yang teguh dalam kebenaran firman Tuhan? Atau mereka masih hidup sembrono? Ketika kita dititipi Tuhan generasi yang terakhir, kita harus mendidik mereka juga jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bahkan kita sendiri, seberapa banyak di antara kita ini adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan tuntunan Roh Kudus, dan meletakkan seluruh hidup kita di bawah kaki Tuhan. Sungguh-sungguh hanya bagi Tuhan. Betul-betul gak ada kekuatan kita sendiri, betul-betul gak ada kemampuan kita sendiri, tapi segala hal dari A sampai Z kehidupan kita letakkan di kaki Tuhan. Kita berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bapak Ibu Saudara, Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau kita sadari bahwa kita ada di generasi yang terakhir, kita sedang mendidik generasi yang terakhir. Kalau kita tidak didik mereka untuk mengandalkan Tuhan, bagaimana nanti ketika hari itu tiba, dunia berkata pilih Yesus atau tinggalkan Yesus. Kalau kamu ikut Yesus, kamu akan disiksa. Kalau kamu tinggalkan Yesus, kamu akan selamat. Kalau di generasi nanti ada anak-anak kita yang Tuhan izinkan harus melalui itu, apa yang mereka pilih? Apakah mereka tetap memilih untuk bergantung sama Tuhan meskipun nyawa harganya? Ataukah mereka meninggalkan Tuhan? Mungkin ini Bapak Ibu sesuatu yang tidak kita pikirkan hari-hari ini, tapi kita sudah mulai harus memikirkannya. Bagaimana kita bisa tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi sesulit apapun. Latihannya mulai dari sekarang. Dalam segala perkara hidup kita, dalam setiap situasi yang kita alami, dalam segala yang kita hadapi, seberapa kita mengandalkan Tuhan, atau kita tetap pada kekuatan, kesanggupan, kemampuan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, saya diberkati dengan satu peristiwa yang dialami oleh teman saya. Jadi saya punya satu orang teman laki-laki dan sepupunya perempuan, itu teman saya pada waktu SMP. Kami berteman cukup akrab, kami cukup dekat saya dengan teman perempuan saya ini, dan dia cerita pada satu kali omnya itu mengalami penurunan usaha yang sangat drastis. Jadi teman saya ini, satu teman namanya Yohana gitu ya, dia ini dititipkan oleh om dan tantenya di daerah Tlogosari, rumahnya di Tlogosari. Mamanya sudah meninggal dunia, papahnya sudah punya keluarga yang baru, jadi Yohana ini tinggal dengan satu keluarga gitu Bapak Ibu, om dan tantenya. Satu kali dia cerita, dia curhat dengan saya, dia berkata, omku hampir bangkrut, jadi sudah betul-betul kritis, ada di titik yang betul-betul tidak punya daya, tidak punya kekuatan lagi. Padahal tadinya mereka cukup lumayan Bapak Ibu ya, karena
anaknya sendiri, anak kandungnya ini sekolah di sekolah yang mentereng lah di Semarang. Artinya oke, usahanya bahan bangunan, tapi hari itu mereka ada di titik kritis, sudah hampir kehabisan daya. Dan satu kali Yohana ini cerita lagi, dia bilang, Sil, aku toh Sil, gitu ya, dengar tanteku ini diberkati oleh orang gereja, dikasih modal sedikit untuk membangun usaha. Jadi si tante ini, Bapak Ibu, dia dekat dengan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Ini menurut cerita keponakannya. Dia berdoa kepada Tuhan dan singkat cerita dia ditolong untuk membangun satu usaha. Karena si tante ini pintar bikin roti, dia pakai garasi di rumahnya, rumah kontrakannya untuk membangun usaha. Untuk bangun toko roti. Dan si tante ini mulai tawarkan ke tetangga-tetangga sekitarnya, ke sekelilingnya. Dan terus toko roti ini semakin berkembang. Akhirnya mereka bisa beli rumah di sebelahnya. Dan terus berkembang. Dan singkat cerita, si om ini melepas usahanya yang toko bangunan tadi ini, melepas usahanya yang sudah hampir habis ini. Dan akhirnya satu keluarga fokus pada usaha ini. Bapak Ibu Saudara, dan hari ini usaha ini begitu luar biasa. Mereka sudah punya toko yang besar di mana-mana. Dan kita kenal sebagai toko roti Virgin. Bapak Ibu, dimulai dari satu ibu yang mengandalkan Tuhan. Satu ibu yang berdoa kepada Tuhan dan diberkati dengan luar biasa. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari didik generasi kita untuk mengandalkan Tuhan. Saya selalu mengajar kepada anak saya. Setiap kali dia minta sesuatu, saya bilang doa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Meskipun hari itu mungkin saya bisa belikan apa yang dia minta, tapi saya didik anak ini untuk berdoa sama Tuhan. Sampai satu kali Bapak Ibu, ketika dia menginginkan sesuatu, dia berdoa sama Tuhan. Sebetulnya saya bisa belikan saat itu juga, tapi saya skip ya, saya bilang doa dulu. Saya rencananya Bapak Ibu besoknya baru mau saya belikan. Tapi ternyata hari itu ada orang yang kirim makanan yang dia ingin. Makanannya persis dia inginkan, dia doakan. Dia berdoa dan dididik oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa kita jadi orang-orang yang bijaksana, yang mendidik generasi kita untuk mengandalkan Tuhan. Sehingga kelak ketika deru perang semakin dekat dengan kita, ketika hari itu terjadi, ketika betul-betul kita dihadapkan oleh satu pilihan, mau tetap pilih Tuhan, nyawa harganya, atau pilih yang lain. Generasi kita berkata, aku tetap pilih Tuhan. Aku tetap berharap kepada Tuhan. Aku tetap mengandalkan Tuhan. Generasi yang terakhir diharapkan sebagai generasi yang memiliki dampak, memberi pengaruh kepada orang lain, jadi agen-agen perubahan. Alkitab berkata satu orang bisa buat perubahan. Dimulai dari siapa Bapak Ibu? Bukan dari Anda, bukan dari dia, bukan dari kamu, tapi setiap kita berkata dimulai dari saya. Amin Bapak Ibu. Generasi yang menjadi agen perubahan, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, mari kita mendidik generasi di bawah kita untuk jadi orang-orang yang punya dampak buat sekitarnya.
bukan orang-orang yang malah ikut arus, tapi memberi pengaruh supaya ada pengikut di belakangnya yang ngikuti dia. Sungguh indah kalau anak-anak kita adalah anak-anak yang mau jadi leader, anak-anak yang berani memimpin, anak-anak yang berani untuk punya dampak, memberi pengaruh buat sekitarnya. Bapak Ibu, bagaimana juga dengan kita? Memberi pengaruh itu tidak mudah Bapak Ibu ya. Pemimpin negara, presiden misalkan, mungkin dia punya pengaruh yang besar di negaranya. Kalau dia sudah dipilih, otomatis negara, penduduknya semua tunduk pada pengaruhnya, pada kepemimpinannya, pada keputusan-keputusannya. Tapi bagaimana seorang pemimpin negara ini bisa punya dampak yang besar kepada negara-negara yang lain? Itu manajemen pengaruh. Itu bagaimana dia akan membawa dirinya, membawa wibawanya dalam rapat-rapat dunia. Bapak Ibu Saudara, seperti seorang kepala sekolah yang punya pengaruh yang besar buat sekolah yang dia pimpin. Tapi bagaimana ketika dia kumpul dengan kepala sekolah dari sekolah lain? Apakah dia masih punya dampak? Keputusannya, pendapatnya didengar oleh kepala-kepala dari sekolah lain atau tidak? Demikian pula dengan hidup kita. Mungkin kita punya pengaruh yang besar di keluarga. Mungkin kita punya pengaruh yang besar di gereja. Mungkin anak-anak kita punya pengaruh yang besar dalam pelayanan, dalam sekolah mereka. Tapi bagaimana di luar itu? Apakah sama atau tidak? Karena seringkali orang Kristen ini jago kandang Bapak Ibu. Di gereja melayani dengan hebat. Di gereja punya kapasitas yang cukup besar. Di gereja punya pengaruh yang luar biasa. Tapi ketika di luar, ketika di sekolahnya, ketika di lingkungan usaha, di pekerjaannya, mereka jadi orang-orang yang bahkan tidak bisa dipegang omongannya. Yang bahkan pekerjaannya tidak jadi berkat, tidak maksimal, terlalu ngentengin, biasa aja. Mari Bapak Ibu, didik, latih, beri teladan kepada generasi terakhir, generasi di bawah kita ini, untuk jadi orang-orang yang memiliki dampak, dimulai dari saya dan Bapak Ibu Saudara, dimulai dari diri kita sendiri. Ayo punya dampak yang besar. Ayo punya pengaruh yang luar biasa dalam generasi terakhir ini. Mari kita renungkan seberapa kita siap hidup sebagai pasukan yang terakhir. Mau ndak mau, suka ndak suka, kita ini pasukan terakhir. Kita ini orang-orang yang menyiapkan generasi terakhir. Apakah kita siap hidup sebagai pasukan terakhir? Apakah kita adalah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan? Apakah kita adalah orang-orang yang punya dampak dalam hidup kita? Ataukah kita adalah orang-orang yang berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan? Dan apakah kita sudah menanamkan pondasi yang kokoh untuk generasi di bawah kita? Bapak Ibu Saudara, banyak sekali hari-hari ini pernikahan beda agama, anak-anak yang berpindah keyakinan. Sepertinya ya sesuatu yang biasa saja, sudah jadi sesuatu yang bukan masalah lagi. Tapi bukankah kita semua sebetulnya tahu ini masalah besar untuk generasi terakhir? Iblis akan terus menyimpangkan mereka supaya mereka tidak berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan, supaya hidup mereka membawa dampak yang tidak positif, supaya mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan, supaya mereka bahkan
tidak berani berbeda dengan orang lain. Bahkan mungkin dari antara keluarga kita sudah begitu banyak yang kita lepaskan untuk tidak lagi memilih Tuhan. Tapi mari hari ini kembali tanamkan pondasi yang kokoh buat generasi ini. Bapak Ibu Saudara, kita diberi kesempatan untuk mendidik, untuk melatih, untuk menanamkan pondasi yang kokoh buat generasi yang terakhir. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Deru perang adalah sinyal yang kuat bahwa kitalah generasi terakhir. Kitalah pasukan terakhir yang dipersiapkan Tuhan untuk menuai sebanyak mungkin jiwa di hadapan Tuhan. Tapi iblis justru akan merusak panggilan kita dengan melemahkan mental dan mengaburkan panggilan kita. Ada begitu banyak Bapak Ibu generasi saat ini yang begitu mudah sakit mental. Begitu mudah mentalnya lemah, rusak, dan akhirnya panggilannya kabur. Gak bisa fokus pada tujuan ilahi. Mari Bapak Ibu, kita ini diputuskan, ditetapkan, ditakdirkan untuk menuai sebanyak mungkin jiwa, bukan melepaskan jiwa-jiwa untuk memilih yang lain. Amin. Kita dipilih Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk membawa sebanyak mungkin jiwa di hadapan Tuhan, bukan untuk meninggalkan mereka, bukan untuk sembrono tidak mendidik mereka. Ini waktunya, kita belum terlambat. Ayo latih generasi di bawah kita, khususnya generasi muda, anak-anak, cucu-cucu kita. Ayo latih mereka, kuatkan mental mereka, supaya mereka tidak pernah hilang dari panggilan mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, buat minggu yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesempatan memuji menyembah-Mu hari ini, juga mendengar kebenaran-Mu. Berkati semua tim yang melayani, berkati khususnya hamba-Mu Ibu Sylvie yang sudah sharing firman. Tuhan pakai makin berkenan kepadamu. Kiranya hidup kami makin menyenangkan Engkau, menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami masuki hari ini, bahkan minggu ini bersama Tuhan, pasti ada kebaikan yang akan kami alami. Kami bisa membagi berkat dengan banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Bagus, makasih.